Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik, mahasiswa Universitas Pancasakti semester 2 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya 28921502000. Kali ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Joni Tesmanto SEMM. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang manajemen dan leadership. Sebenarnya apa itu manajemen dan apa itu leadership atau kepemimpinan? Ayo, mari kita kupas bersama-sama. Nah, banyak pandangan keliru antara manajemen dan kepemimpinan, ya. Manajemen dan kepemimpinan itu seringkali dipertukarkan atau disamakan satu dengan yang lainnya, walaupun keduanya berbeda. Seorang pemimpin kadang menjadi seorang manajer, tetapi manajer kadang tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, kepemimpinan dapat ditempatkan sebagai salah satu fungsi manajemen. Manajemen tanpa kepemimpinan hanya akan menjadikan organisasi bersifat mekanistis dan kaku. Nah, jadi kepemimpinan tanpa manajemen akan menjadikan organisasi tidak efektif dan kehilangan arah. Nah, keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi seperti itu. Kata manajer kadang diartikan sebagai seorang yang banyak melakukan kontrol daripada memfasilitasi, penuh dengan birokrasi daripada kesederhanaan, bertingkah seperti seorang gubernur daripada seorang fasilitator dan akselerator. Itu kata Jack Welch. Jadi manajemen didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi dengan cara tindakan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Di sini juga ada fungsi tradisional manajemen, ya. Jadi ini gambarannya, ya. Pertama itu ada sebuah perencanaan atau planning, ya. Lalu ada pengorganisasian, lalu ada pengarahan, lalu ada pengawasan, dan semuanya ini saling berputar rodanya, ya, seperti itu. Ini adalah fungsi tradisional daripada manajemen itu sendiri. Lalu kita di sini akan membahas mengenai peran pemimpin, karena kita harus tahu dulu untuk membedakan peran seorang pemimpin dengan seorang manajer. Di sini kita perlu memperhatikan banyak sekali peran pemimpin. Yang pertama, dia sebagai monitor, ya. Dia mencari dan menerima informasi, mengamati dan melaporkan, mempertahankan kontak personal. Yang kedua, dia juga sebagai diseminator, ya, yang menyebarkan informasi kepada anggota organisasi, mengirim memo dan laporan dan membuat kontak telepon. Yang ketiga, dia spokesperson, ya, memberikan informs kepada pihak luar melalui pidato, laporan berkala dan memo. Yang keempat, dia sebagai figurehead, yaitu melakukan tugas seremonial dan tugas simbolik, ya, saat mendatangi dokumen dan menerima tamu, ya. Yang kelima, pemimpin mengarahkan dan memotivasi bawahan, melatih, memberikan bimbingan dan komunikasi. Yang keenam, listen manager, ya, dia juga mempertahankan hubungan informasi baik keluar maupun ke dalam organisasi menggunakan surat, telepon, dan pertemuan. Dia juga sebagai entrepreneur, mengembangkan proyek baru, ide baru, dan mengembangkan organisasi. Nah, selain itu dia juga sebagai pengendali masalah, ya. Jadi ketika ada masalah, dia mengambil tindakan korektif dan pemecahan masalah dalam keadaan yang kritis. Ya, yang 9, pembagi sumber daya. Nah, jadi membagi sumber daya berupa keuntungan organisasi kepada yang berhak, menetapkan pendanaan, jadwal, dan menetapkan prioritas. 10, dia juga sebagai negosiator. Jadi mewakili organisasi dalam negosiasi seperti kontrak-kontrak, kerjasama, pemberian barang, dan juga penetapan keuangan. Lalu di sini juga ada perbandingan antara manajemen dan kepemimpinan. Jadi yang pertama, arah dan tujuan. Kepemimpinan dan manajemen mempunyai fokus, ya, yang sama, yaitu memberikan arah dan tujuan bagi organisasi, tetapi penekanannya berbeda. Manajemen lebih berfokus pada menciptakan rencana, jadwal, tujuan yang khusus, serta mengalokasikan sumber daya, mengarahkan fokusnya pada hasil jangka pendek. Nah, sementara kepemimpinan itu berfokus pada mewujudkan visi ke depan
bagi organisasi, mengembangkan strategi ke depan, lebih banyak memandang pada horizon yang luas dan menekankan pada hasil jangka panjang. Seperti itu ya perbedaannya. Ini adalah perbedaan di antara manajemen dan kepemimpinan dalam sisi arah dan tujuan. Sementara yang kedua, perbedaan tugas dan kewajiban antara kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan lebih menekankan bagaimana mengkomunikasikan visi dan mengembangkan budaya yang dimiliki bersama. Manajer mengkelompokkan dan memisahkan orang dengan kemampuan khususnya melalui spesialisasi. Kalau manajemen itu dia lebih ke mengorganisasikan sebuah struktur untuk mencapai rencana kerja, mengisi struktur dengan orang yang cakap, mengembangkan kebijakan dan sistem untuk mengarahkan karyawan dan memonitor proses penerapan rencananya gitu. Sebelum yang ketiga, di sini juga ada perbedaan antara pemimpin dan manajemen. Jadi kalau manajemen itu dia lebih banyak mengontrol dan mengarahkan. Kalau pemimpin itu dia menghilangkan sekat, sehingga setiap orang memahami apa yang dikerjakan orang lain. Pemimpin berfokus pada bagaimana mengembangkan, memberdayakan orang-orang sehingga mereka benar optimal dalam bekerja. Lalu yang ketiga, itu perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan di hubungan dan interaksinya. Jadi manajemen itu berfokus pada objek, mesin, dan laporan yang digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kalau kepemimpinan, dia berfokus pada bagaimana memotivasi dan memberikan inspirasi pada orang-orang. Nah, manajemen mendasarkan diri pada wewenang formal dan kekuasaan yang lebih banyak menggunakan paksaan dan hukuman. Kalau kepemimpinan itu mendasarkan diri pada pengaruh ya. Jadi pemimpinan atau leadership itu dia seni mempengaruhi seseorang. Nah, sekarang yang keempat adalah perbedaan tentang kualitas personal antara seorang pemimpin dengan manajer. Nah, kepemimpinan itu mempunyai kualitas personal yang halus yang agak sulit dilihat tetapi sangat berpengaruh. Kualitas ini termasuk antusiasme, integritas, keberanian, dan kemanusiaan. Bahkan ada lagi ya, ada ambisius, otoriter, dan sebagainya macamnya. Kalau manajemen itu dia menciptakan jarak emosional, menuntut pemenuhan kebutuhan sepihak dan mendasarkan pada kekuasaan jabatan seperti itu. Karena manajemen itu lebih rapih ya dalam segi penataannya. Lalu juga perbedaan tentang hasil yang diinginkan dari manajemen dan kepemimpinan. Kalau manajemen itu mempertahankan status quo, stabilitas, keteraturan, dan efisiensi tadi ya, keteraturan tadi. Kalau kepemimpinan dia lebih menekankan pada perubahan, selalu menentang status quo dan memikirkan kesejahteraan anggota organisasinya. Itu. Nah, itulah perbedaan antara manajer dan pemimpin. Nah, seperti itu antara manajemen dan kepemimpinan. Nah, tapi di sini menarik, ada perbedaan karakteristik yang cukup menonjol dari seorang manajer dan juga seorang pemimpin. Yang pertama, seorang administrator ya. Jadi seorang manajemen itu adalah seorang administrator. Dia seorang peniru, dia tugas mempertahankan organisasi, berfokus pada sistem dan struktur. Nah, di sini ya dia berfokus pada sistem dan struktur, mengikuti mekanisme sistem dan struktur. Dia mengandalkan pengawasan, wawasan jangka pendek, bertanya bagaimana dan kapan, terus dia melihat bottom line ya. Dia menerima dan mempertahankan status quo, melakukan sesuatu dengan benar ya, dia doing right ya, seperti itu. Namun berbeda dengan karakteristik seorang pemimpin ya, dia adalah seorang inovator, seorang yang kreatif dan original. Dia tugasnya mengembangkan organisasi, berfokus pada orang, menginspirasi kepercayaan dan komitmen, wawasan jangka panjang, bertanya apa dan mengapa. Dia melihat horizon ya, di sini dia menentang status quo dan memberi perubahan. Dia menemukan sesuatu yang benar ya, atau menentukan sesuatu yang benar. Namun ada evolusi kepemimpinan. Jadi evolusi kepemimpinan itu melewati dan terbagi 4 tahapan, di mana masing-masing tahapan tersebut secara umum dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi tingkat mikro dan makro, dan dimensi lingkungannya stabil atau chaos ya, atau kacau. Dave and Langell 1998 itu berpendapat demikian. Jadi tingkatan mikro, pemimpin menekankan aspek khusus
Ya, situasi terbatas seperti tugas-tugas atau individu fokusnya pada satu tugas, atau seorang individu pada waktu tertentu. Tingkatan makro itu dia pemimpinnya lebih berfokus pada keseluruhan organisasi yang melampaui individu dan tugas-tugas. Pemimpin bekerja untuk menciptakan budaya organisasi, iklim organisasi, nilai-nilai, strategi yang melingkupi seluruh organisasi. Jadi ada perbedaan mikro dan makro. Jadi lingkungan yang stabil dalam hal ini adalah lingkungan yang tidak mengalami perubahan. Situasi lingkungan biasa diperkirakan akan selalu bisa dipastikan keadaannya. Lingkungannya kaotik ditandai dengan keadaan dan situasi yang berubah dengan cepat ya. Ketidakpastian dan kekacauan menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh organisasi. Lingkungan kaotik ini ditandai dengan adanya proses globalisasi arus informasi yang melimpah, persaingan bisnis yang ketat, dan muncul banyaknya kejutan-kejutan, itu tantangan-tantangan. Di era pertama, kepemimpinan mikro pada dunia yang stabil terjadi pada zaman pra-industri atau pra-birokratik. Cirinya dia organisasi kecil, individu sebagai pemimpin, terus penerimaan karyawan melalui pertemanan. Pemimpin dipilih karena sifatnya yang menonjol dibandingkan yang lainnya, dianggap sebagai pahlawan ya. Sementara di era kedua, kepemimpinan makro pada dunia yang stabil, dunia masih stabil. Organisasi bisa berkembang dengan cepat. Dibutuhkan aturan dan standar prosedur untuk meyakinkan jalannya aktivitas. Munculnya tuntutan-tuntutan struktur hierarki, mekanisme sistem sebagai pedoman organisasi. Pengambilan keputusan secara ilmiah, seleksi berdasarkan keterampilan gitu, bukan seperti era pertama. Namun di era ketiga, kepemimpinan mikro pada dunia yang kaotik, dunia ditandai dengan berbagai perubahan. Kompetensi menjadi semakin ketat, manajer masih bertindak sebagai bos, organisasi lambat maju, manajer dituntut mampu membentuk tim kerja yang solid, menghilangkan hambatan hierarki, sekat-sekat yang hanya menghambat kreativitas dan inovasi. Era keempat, kepemimpinan makro pada dunia yang kaotik, pemimpin dituntut sebagai fasilitator. Arogansi dan otoriter harus ditinggalkan. Mempengaruhi orang dengan pendekatan personal, mampu menciptakan budaya dan nilai. Pemimpin harus menjadi pelayan, menuntut setiap orang menjadi pahlawan bagi organisasi. Partisipasi dan pendelegasian menjadi prioritas. Perbedaan antara manajer dan pemimpin, perbedaan antara manajemen dan leadership atau kepemimpinan ya. Jadi itulah gambaran secara singkatnya, dan semoga teman-teman bisa memahami. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucap alhamdulillah dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.